Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yahiku makru sayyi illa li ahli. Ya, wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidak akan menimpa rencana jahat itu kecuali kepada orang yang merencanakan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita memperhatikan kaidah Al-Qur'an ini ada kata makar, ya, rencana, ya, diidopatkan dengan sayyi. Jadi rencana yang buruk, lihat ya, rencana yang buruk pasti akan kembali kepada dirinya. Maka sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makar atau rencana gitu kan, rencana itu sebetulnya secara hakikat maknanya itu adalah tidak tercela dan tidak terpuji kecuali disandingkan dengan setelahnya. Jadi kalau rencananya buruk, maka ini menjadi buruk kan begitu. Tapi kalau rencananya baik, maka itu rencananya menjadi baik. Makanya dalam Al-Quran menyebutkan makru wala yahiku makru sayyi. Makanya ungkapan kata al-haiku dengan kata al-makru disandingkan. Ya, rencana jahat itu tidak menimpa kecuali kepada orang yang merencanakannya. Kemudian sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah yang membahas tentang kaidah ini di dalam Al-Qur'an, surah Fatir, ya. Maka di penghujung ayat itu kan ada fahal yang duruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pergantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan memenuhi penyimpangan bagi sunnah Allah. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam sunnah Allah adalah apa? Bahwa orang yang membuat makar, membuat kezaliman, membuat tipu daya yang buruk kepada orang lain, pasti mereka akan mendapatkan siksaan atau adab yang serupa yang mereka buat seperti itu. Itu adalah sunnatullah. Allah Subhanahu menjadikan sunnah itu yang berlaku di dunia ini. Begitu juga kebaikan. Orang yang merencanakan kebaikan, yang melakukan kebaikan dan juga memotivasi dalam melakukan kebaikan, maka itu kebaikan juga sebetulnya kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kita bahas ini adalah pelajaran sesungguhnya bagi kita semua. Jangan sampai kita melakukan dan merencanakan keburukan. Ya, ingat bahwa keburukan yang akan dilakukan pasti akan menimpa kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan ini sudah sunnatullah. Karena orang-orang yang melakukan makar, membuat tipu muslihat, sebetulnya tidak ada yang mereka nantikan kecuali hanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebetulnya menyukai itu adalah islah, perbaikan, perdamaian, kebaikan di antara interaksi manusia. Jadi muamalah itu Allah Subhanahu wa taala sudah kaitkan antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Maka yang Allah inginkan adalah kebaikan antara sesama dengan mereka. Maka kalau ada seseorang yang berupaya untuk melengsarkan dari jabatannya umpamanya, atau merusak kehormatannya, atau pokoknya berupaya yang buruk-buruk, maka sejati itu kan Allah tidak menyukai kerusakan seperti itu. Ya, sehingga orang yang melakukan kemungkaran, makar yang buruk itu Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang yang merencanakannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa banyak beberapa tipu daya yang tidak disadari di dunia. Allah Subhanahu tidak suka pada ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Makanya orang-orang yang melakukan makar, tipu daya kepada orang lain dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kerusakan yang timbul pada dirinya. Bukankah ketika seorang membuat tipu muslihat kepada orang lain justru menjadi orang lain kena musibah atau menjadi korban daripada tipu muslihat tadi? Tapi sejatinya tipu muslihat itu nantinya akan kembali kepada orang yang merencanakannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la tamkur, jangan membuat makar.
Ya, jangan membuat rencana jahat. Wala tu'in makiran, dan jangan engkau membantu orang yang merencanakan makar yang buruk. Fa innallaha yaqul, karena sesungguhnya Allah berfirman, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Sesungguhnya makar yang rencana dijahat itu dilakukan tidak akan menimpa kecuali kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Jadi Nabi SAW juga sudah memberikan penegasan dalam hadisnya, wala tamkur, jangan kau merencanakan keburukan. Beraneka ragam lah bagaimana keburukan itu kepada orang lain dengan tipu muslihat dan lain sebagainya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan. Bahkan pepatah orang Arab mengatakan, man hafara li akhihi jubban waqa'a fihi munkaban. Apa kata pepatah orang Arab? Barang siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, niscaya dia sendiri yang akan jatuh nyungsep ke dalam lubang tadi. Jadi ada orang yang akan melakukan tipu muslihat atau membuat ingin celakakan orang lain, maka yakin bahwa dia juga akan mendapatkan hal yang serupa. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat pengaruh dari kaidah ini. Kita bisa meyakinkan apabila kita ingin melihatlah pengaruh kaidah ini terhadap orang-orang yang mengaplikasikan. Jadi kalau kita mengaplikasikan kaidah ini, artinya kita tidak ikut-ikutan terhadap makar lah. Sehingga nanti kena pula getahnya begitulah. Kita tidak membantu orang yang membuat makar. Lihat salah satunya adalah Fir'aun. Lihat bagaimana Fir'aun membuat makar, rencana jahat kepada Bani Israel. Setiap anak laki-laki dibunuh. Kemudian juga dipekerjakan dengan luar biasa. Kemudian menyiksanya dan lain sebagainya. Fir'aun membuat makar yang semena-mena kepada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang tidak ikut terhadap rencana itu, yaitu Bani Israel yang beriman ya kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala justru menimpakan Fir'aun dan bala tentaranya yang setia terus membuat tipu muslihat dan makar itu Allah tenggelamkan di lautan. Sementara orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 45-46, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab." Maka Allah memelihara dari tipu daya kejahatan mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Lihat, orang yang sedang melakukan Allah subhanahu timpa, sementara orang yang tidak mengikuti makar tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan mereka setiap pagi dan petang itu ditampakkan api neraka, dan pada hari kejadian sampai hari kiamat nanti. Dan dikatakan kepada malaikat, kepada mereka, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Allahu Akbar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat azab yang diberikan kepada orang-orang kelas Fir'aun, sampai bahkan menuhankan dirinya bahwa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tertinggi, membuat tipu muslihat. Maka Allah Subhanahu wa taala justru menimpakan tipu muslihatnya. Makar itu justru menjadi senjata makan tuan, begitulah. Jadi kembali kepada dia. Adapun orang-orang beriman yang mengaplikasikan kaidah ini, yakni tidak ikut membuat makar dalam artian dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, Imam Bukhari yang memiliki hadis Sahih Bukhari, juga dikatakan ke beliau, ada orang-orang yang berupaya untuk membuat makar kepada beliau, membuat tipu muslihat. Maka ketika itu ditanyakan oleh kawannya kepada beliau, maka beliau menjawab, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi beliau tetap tegar, yakin bahwa apa tipu muslihat orang-orang yang memusuhi beliau, itu akan lemah.
Kemudian beliau juga membaca ayat wala yahiqul makru sayyu illa bi ahli. Maka rencana jahat itu akan menimpa tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakan. Lihat. Jadi Imam Bukhari juga memiliki kekuatan motivasi pengaruh dengan kaidah ini. Sehingga tetap tegar bahwa keburukan tidak akan menimpa kecuali kepada orang tersebut. Maka sahabatnya juga berkata, kenapa Anda tidak mendoakan keburukan kepada mereka? Keburukan kepada mereka karena mereka menjelek-jelekan, membuat rencana makar yang jahat kepadamu. Maka Nabi Imam Bukhari menjawab dengan hadis Nabi. Nabi isbiru hatta talqauni alal haudi. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga al-haud. Nabi juga bersabda, man da'a ala zalimihi faqadin tasara. Barang siapa yang mendoakan keburukan terhadap orang yang zalim kepadanya, maka dia telah menang. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kaidah ini lihat bagaimana tegarnya Imam Bukhari. Kemudian juga pengaruh yang terakhir adalah bagaimana orang yang melakukan tipu muslihat dalam jual beli, membuat jual beli dengan riba, atau seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang sudah dilarang, orang-orang Yahudi mengambil ikan di laut hari Sabtu, tapi mereka membuat makar, membuat di hari Jumat, di hari Jumatnya perangkap sehingga hari Sabtunya nggak ngambil, tetapi di hari Ahadnya dia ngambil dan lain sebagainya. Sehingga ini membuat makar dan Allah membuat siksaan kepada mereka. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaidah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa rencana buruk itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.